Halo guys, bertemu lagi bersama gua Irwan Dirgantara di program acara Obrasir. Nah, di video kali ini gue ditemenin oleh teman gue. Kita di sini akan berbincang-bincang dan ngobrol tentang bagaimana cara bisa berbahasa Inggris. Oke, perkenalan dulu teman gue. Silakan perkenalkan dulu, bro. Oke, ini perkenalannya gimana? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris? Coba. Apa ya? Atau mungkin mix kali? Iya, mix aja, campur aja. Oke, halo semua. Perkenalkan saya Rian, and I'm 21 years old. Ya, itu mungkin dasar bahasa Inggris ya, I'm 21 years old, semua orang tahu ya, have people knows about it. Dan sekarang untuk kegiatan ya masih freelancer ya, soalnya udah beberapa kali kerja juga ya, pengen coba yang baru, get to a news until right now. Tadi lu bilang lu apa ya, event-event gitu? Iya, that's right, the bigger event. Lu udah lama di Jakarta di sini? Enggak sih, like 5 months ago, I mean. Oh, gitu. Ya, sekitar 5 bulan gitulah. Oke, sekedar ini teman-teman, gue tuh kenal sama si Rian ini kemarin ketemu di tempat casting ya. Iya, dia tuh bikin video profile pakai bahasa Inggris. Jadi gue tertarik, wah ini kayak lancar banget, makanya gue undang dia di sini. Supaya apa ya, gue pengen curi ilmu dia kok bisa sampai bisa bahasa Inggris gitu. Oke, gini gue punya pertanyaan nih gini. Waktu pertama kali lu bisa pengen bahasa Inggris, ya pengen bisa bahasa Inggris itu motivasi lu apa gitu? Apa ya, which has motivated sih kayaknya mungkin nggak ada ya. Kalau misalkan gue bilang itu kayaknya nothing, tapi kalau misalkan keinginan tahu itu ada ya. Itu kayak when I was childhood at elementary school ya, itu kan kayak sering random tuh dengar musik, listening to music in English in every like apa ya, language ya, bukan hanya English, it's not more English but Indonesia, bahasa ibu juga ya, bahasa lainnya. There's many, but kayak ada sesuatu kayak interested about the English. Aku juga nggak tahu, I don't know why, but maybe God has talking to me. Maybe you have to speak more to get what you wanted and what your ability for this. Ya gitu ya. Tapi ini, lo bisa bahasa Inggris, gue pengen tahu itu sejak umur berapa lo bisa ini? Bukan bisa sih, mulai dari belajar. Oke, kalau misalkan bilang belajar tentu otodidak iya, tapi kalau otodidak ya, itu kayak controlling myself ya, nggak ada bantuan siapapun. Kayak misalkan yang lain kayak bimbel gitu ya, ke tempat-tempat yang mahal bisa dibilang high price, tapi aku tidak, but I'm not of them ya. Tapi aku kayak lebih working hard ya, to get a beautiful ways how to speak and ability to get the increases of English kayak gitu. Kayak misalkan aku waktu kelas 3 SD sih sebenarnya itu udah mulai itu 3 SD. Iya, ya kayak kelas 3 SD gitu kayak udah mulai ada ketertarikan. Cuman ya you know lah, like only was guessing what the speaker saying ya. After that gone. Tapi kalau misalkan untuk lebih mahirnya atau mungkin lebih bisanya itu awal SMP, mungkin kelas 2 lah, kelas 2 semester 1 gitu. Jadi kayak ada ketertarikan gitu, kebetulan juga di pushing sama ranking, jadi kayaknya lebih ke sini deh, kayak lebih dominan ke sini ya, dominated about the English than the other lessons. Kayak gini, emang kalangan lu waktu tempat tinggal itu emang semua orang atau dominan pakai bahasa Inggris atau gimana? No, exactly not. Lu dong? Iya, only me ya. Gimana ya kalau misalkan gue bilang mereka pakai bahasa Inggris, tentu tidak, tapi mereka lebih pakai bahasa daerah. Ya, tapi gitu. Kenapa lu sangat tertarik ke bahasa Inggris? Sedangkan di lingkungan lu sekitar itu jarang yang pakai gitu. Iya, gimana ya, you know lah, kayak misalkan villagers gitu kan. Kalau misalkan ada seseorang yang mampu menggunakan bahasa itu kayak sebuah nilai plus. Kebanggaan gitu. Iya, like that's right, it's a part of me. Jadi inspirasi lu dari pengen berbeda lah dari mereka. Iya, that's right. Ya, kan apa juga ya, tempat aku juga, my place is always visiting by foreigners. Kayak orang-orang besar atau bule-bule gitulah, mereka sering-sering mampir ke sana, kayak cuma a company visiting someone, ya cuma kayak lebih ketertarikan. Terus lagi dorong dengan mata uang mereka, bisa dibilang kayak curse.
kan course mereka bisa dibilang ya like that, high increasing more than rupiah or Indonesia kayak gitu. Sebenarnya sih itu sih awalnya, misalnya kayak misalkan untuk lebih mahirnya atau lebih lancarnya ya dari situ sih. Dari situ ya. Tapi ini lo kata waktu pertama lo ini pengen banget pakai bahasa Inggris itu, lu belajar melalui gimana? Emang sering baca buku, sering nonton TV atau gimana? Enggak sih, kalau misalkan dibilang sering baca buku ataupun tuh enggak, soalnya kalau misalkan bahasa Inggris bukan terlalu priority sih sebenarnya, jujur aja. Tapi lebih ke math, civics, and the other lessons ya kalau misalkan itu. Tapi kayak aku bilang sih itu mungkin sebuah berkat ataupun anugerah ataupun blessings dari God sih. Jadi aku juga nggak bisa cancel it ataupun decline about it. Ya itu kayak kita harus accepting and do it what the people saying or maybe what God offered for us. Kayak gitu. Gue ngerti guys, sumpah gue nggak ngerti ngomong apa gue. Santai. Ini sebenarnya tuh gue jujur ya, pengen dari udah lama banget tuh pengen banget tahu cara bahasa Inggris, pengen ngomong. Cuma tuh yang paling males belajar itu karena yang pertama tuh tulisannya beda, pasti. Penyebutannya juga beda. Iya itu benar. paling apalagi yang namanya itu past tense apa sih? Gitu kan. Iya. Paling males, paling belajar. Kayak misalkan sentence ya, 17 sentence. Itu lu belajar gitu atau gimana? Iya, kalau misalkan SMA pasti ya, karena kan itu untuk kayak soal-soal ujian juga, kayak misalkan UTS gitu ya pasti ya kita belajar itu. Tapi kalau misalkan kita udah di luar dari sekolah, itu kayaknya bisa dibilang dibutuhkan sekali. Tapi kalau untuk pemula atau misalkan newcomer, itu nggak terlalu banget. Yang penting kita bisa nyapa orang, kita bisa bicara sama orang. Ya itu udah merupakan modal sih untuk kita mampu. Pakai past tense gitu pasti kayak kebalik gitu kan? Iya benar, itu nggak masalah. Yang penting si bule ngerti apa every one single word you say itu mereka ngerti. Itu pasti mereka catching about it. Semua kita kayak agak-agak apa ya, kayak malu gitu. Iya benar. Yang penting ya that's right. Yang penting kamu jangan pernah malu, takut atau gugup ataupun apapun itu ya. Kayak misalkan sifat-sifat hal seperti itu harus you have to wasting about it. Kamu harus buang, you have to throwing. Jangan pernah tanam ke dalam hati kamu. Don't be planted in your heart. But you have to be a big someone to get what you want to learning. Kayak gitu. Tapi lu paling suka nonton atau suka baca, ngapalin kosakata atau gimana tuh cara pertamanya? Kalau dibilang vocabulary enggak sih, enggak terlalu lah. Kalau kecuali misalkan ada tugas, ya kalau misalkan katanya wajib pakai vocabulary ya wajib. Tapi kalau misalkan enggak ya enggak. Soalnya gimana ya? Kalau kita menerjemahkan, misalkan kita bergantung depends about the dictionary ya, itu nggak akan bisa buat kamu ataupun your decisions will be going, nggak pernah bisa. Karena itu akan sulit. Artinya kamu akan bertahan dengan situ-situ saja. Kalau misalkan hal itu nggak ada, itu akan mempersulit kamu dengan sendirinya. Tapi kalau misalkan apa ya seperti yang lu bilang tadi kayak belajar pakai media apa atau apapun itu jenisnya, kayaknya cuman dulu semasa gue yang ada cuman radio sih. Misalkan iya, belajar lewat radio. Radio doang sih soalnya TV kemarin itu kan harganya lumayan naik ya, misalkan orang apalagi masih kelas 3 SD. Iya, benar kan? Sedangkan orang tua juga bisa dibilang nggak mampu ya, bukan sebagai rich people ya, nggak. Cuman jadi dia kayak kalau misalkan ada barang gitu ya, kamu harus bisa manfaatin ya kayak gitu. You have to practice useful about these things. Ya kayak gitu sih, mungkin seperti itu. Tapi waktu lu denger radio nih, lu belajar melalui radio. Iya, radio. Yang lu dengerin itu emang apa ya? Gue kalau denger radio jarang sih denger ini bahasa Inggris atau emang percakapan atau lagu. Lagu sih, lagu paling banyak lagu, karena kan di radio itu kan ada kayak frekuensi tertentu, kayak ada difference of frekuensi ya. Misalkan kita kayak turning kayak ke frekuensi berapa, kayak misalkan 98.4 itu mungkin semua kayak bahasa Inggris semua. Jadi kayak lebih ketertarikan ke situ, apalagi kan ditambah dengan edits about the songs ya. Musiknya juga keren gitu mungkin kan. Jadi kayak kerasa terhipnotis sih kayak gitu. Yang penting lu belajar melalui itu ya, melalui dengerin lagu. Iya, tapi awalnya lu kan nggak tahu artinya apa di lagu. Iya, benar, itu logika, itu benar-benar masuk akal. Gue memang nggak tahu artinya, tapi kayak apa ya? Gua kayak kebayang sama kata-kata dia, kayak tiba-tiba aja kayak terlintas aja kayak describing about this word. Kayak gitu, kayak apa tadi bilang dia ya? Kayak ada kayak tiba-tiba kayak tergerak sendiri. Lu langsung cari atau gimana? Enggak sih, kayak tergerak sendiri kayak nulis aja gitu. Tapi gua nggak tahu apa artinya, cuma kayak lebih, gua juga nggak bisa bilang apa-apa. Tapi kayaknya ini mungkin sebuah anugerah sih kalau misalnya gua bilang. Anugerah ya gitu. Tapi banyak sih yang lebih dari gua, banyak itu gua akui. Tapi kan sekarang kita nggak tahu, kita belum jarang mendengar gitu ya. Lu langsung tahu ini artinya, wah itu udah parah banget tuh, udah hebat
banget tuh kayak gitu. Enggak lah, enggak. Soalnya kan di zaman milenialnya Gen Z, orang-orang sekarang ini kan bisa dibilang bahasa mereka lebih dari saya kan. Gua jadi udah milenial udah tahun berapa nih, gua belum bisa sampai. Mungkin gara-gara keinginan ya. Iya, keinginan lu sih. lebih tinggi ya kemarin. Iya, memang keinginan gue tinggi, tapi apa ya, kayak dibilang kayak balancing sih kalau misalnya gue bilang. Setara sama Setara usaha juga. Iya, sama yang lain juga. Tapi kalau misalkan lu bilang buka dictionary, hafal kosakata sekian itu, gue bilang sih itu unless. Kalau misalkan gue bilang itu hopeless. Karena kalau misalkan lu bergantung sama itu, lu nggak akan pernah bisa berkembang. Tapi kalau misalkan lu practice for someone, ya itu mungkin akan bisa buat kamu increasing ya. Dalam berbicara pronunciation juga perlu. Even misalkan kamu kayak cuman ngebaca doang, itu bisa ngebantuin kamu untuk kayaknya gue bisa deh. Itu cuman baca doang, misalkan baca 2 kali lah. Oke lah, paling muluk-muluknya 3 atau 4 kali. Itu lu baca tiap kali aja, lu akan ngerti sendiri artinya. Percaya deh. Jadi gini, waktu lu dengerin musik pertama kali itu dalam sehari lu dengerin berapa musik lagu bahasa Inggris sampai lu bisa memahami kata-kata dari bahasa Inggris? Kalau misalkan dengerin ya tiap pulang sekolah sih. Tiap pulang sekolah dengerin. Tiap pulang sekolah pasti dengerin. Soalnya gimana ya? Udah jatuh cinta dari awal, jadi kayak keterusan gitu. Ya, gitu. Ya seperti kayak apa itu, kayak orang sedang falling in love with someone sih, kayak gitu. Iya. Jadi kan kayak nggak bisa lepas dong. Kayak terlalu hold on terus, nggak bisa langsung pergi begitu saja. Jadi metode pelajaran lo ini yang lebih banyak lo dapetin yang dari bahasa Inggris ya, yang lo dapetin dari sekolah atau di luar sekolah? Gue bilang sih outdoor. Daripada indoor. Kalau misalkan gue bilang, karena kalau misalkan indoor, gue bilang itu kan mereka cuma fokus sama si bukunya saja, ya. Mereka nggak bisa tuh bicara kayak misalkan lebih dari di buku itu kan nggak bisa. Soalnya kan mereka bebannya loadingnya ke siswanya sendiri. Kalau misalkan siswanya nggak mampu, kalau misalkan dia is not acceptable ya to getting about this word, ya mungkin kan gurunya jadi kewalahan dong, jadi kayak confusing about this word ya, actually seperti itu. Jadi kalau misalkan lu di luar, lu dengar apapun, misalkan lu praktekin saat itu juga, you practice someone, bisa. Pasti bisa, nggak bisa. Jadi itu yang lu terapin di dunia lu waktu kemarin. Iya. Lu belajar bahasa Inggris langsung. Tapi lu ngomong sama siapa ketika lu misalkan udah tahu bahasa ini? Lu praktekin ke siapa? Itu sebenarnya iseng-iseng ya, itu awalnya dari. Atau ngomong sendiri? Enggak, iseng-iseng dari guru. Kata guru, kayaknya kamu bisa deh kayak gitu. Dibilang guru gitu. Cuman saya bilang enggak deh Pak. Biasalah kayak shyness person gitu kan, lebih ke malu-malu gitu kan. Ibaratnya yang lain kan masih bisa tuh yang lebih pintar, soalnya di peringkat tuh nggak terlalu pintar banget lah, soalnya ada yang 1, 2, 3 seterusnya. Ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris emang nilai lu paling tinggi ya kalau gitu? Iya gitulah kira-kira. Memang dari kecil, dari 3 SD tuh udah benar-benar udah keinginannya, udah tekadnya udah tinggi banget. Oke, begini kan biasa tuh ada tahapan-tahapan. Gue pernah sering baca-baca sih mulai saat ini juga, semenjak gue di Jakarta sering nonton tuh sambil belajar bahasa Inggris juga. Katanya itu ada tahapan-tahapan ketika kita bisa berbahasa Inggris. Yang pertama itu kita bisa didengerin, tapi kita nggak tahu cara pengucapinnya. Biasa juga kita bisa ngucapin, tapi kita nggak ngerti artinya gitu kan. Oke. Dan biasanya kita udah tahu semuanya, tapi di otak kita tuh masih salah. Iya, makanya bingung. Iya, kita juga kayak seakan-akan masih kayak translate gitu. Kita ngomong ini apa ya artinya, apa ya bahasa Inggris gitu. Lu ngelewatin masa-masa itu nggak? Kalau misalkan dibilang ngelewatin itu apa ya? Nggak terlalu sih sebenarnya, gimana ya? Gua kalau misalkan ngebaca teks itu waktu gua SD aja itu kayak gua baca berulang kali kayak gua langsung dapat gitu artinya, walaupun gua nggak terlalu bergantung ke kamus ya. Tapi dengan sembari guru juga ngebantuin. Kalau misalkan gua bilang gitu kan, karena kan bahasa Inggris ini lu terjemahin pakai kamus satu persatu, every single word itu nggak akan nemuin artinya. Iya, soalnya kan, kan? bakal balik. Iya, benar. Google Translate aja jika ini biasa mungkin salah kan. Oke, benar. Mesin engineer aja pasti salah kan. Nah, tapi kalau misalkan lu tahu arti awalnya sampai akhirnya, yang penting lu tahu intinya, lu bisa buat tuh cerita, lu bisa paham itu cerita kayak gitu.